Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Senang sekali pagi ini kita bisa bersama-sama kembali berjumpa untuk kita memuji dan meninggikan Tuhan. Pagi ini saya akan ajak untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, saudara-saudara. Mari kita buka di dalam kitab Yakobus, pasal 5, dan kita akan membaca ayat 17 sampai 18. Mungkin kipas anginnya atas nih matiin, supaya enggak panas. Karena udara di atas ini panas, kalau dimatiin enggak panas. Baik, Bapak Ibu, Yakobus 5 ayat 17 sampai 18, demikian bunyinya. Elia adalah seorang yang sama alamiahnya dengan kita. Dan dia telah memohon dalam doa agar tidak turun hujan. Dan hujan tidak turun ke bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan dia berdoa lagi, dan langit memberikan hujan dan bumi mengeluarkan buahnya. Sampai di sini pembacaan kitab kita. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat dari ayat ini, kita menemukan satu kesimpulan. Bahwa Elia itu sebetulnya sama dengan kita semua. Amin? Sama, saudara. Sekalipun dia disebut nabi, tapi sama. Namun, kita juga tentu tahu ya, yang dimaksud sama itu begini. Dia punya perasaan, dia juga punya keinginan. Elia juga punya rasa takut, saudara. Dia bahkan bisa mengalami kejenuhan dan stres. Ya, itu ada ayat-ayatnya ya, rasa takut itu di kitab Melechim Aleph pasal 19 ayat 3 sampai 4, mengalami kejenuhan dan stres. Ya, di pasal 19 ayat 14, bahkan merasa hidup sendirian. Terlepas dari semua ketakutan dan semua kekurangan serta kehidupan Elia, bahkan lebih parah dari kita, saudara-saudara. Kalau orang, kita malah bahkan ada orang nekat hidupnya ya, tapi Elia betul-betul takut, saudara-saudara. Bisa jenuh dan lain sebagainya. Tetapi orang yang disebut biasa, kok bisa menjadi luar biasa? Nah, ini apa rahasianya? Nah, kita akan pelajari pagi ini supaya kita juga bisa menjadi seperti Elia. Kira-kira bisa nggak ya Bapak Ibu? Pasti bisa, karena kalau Tuhan yang janji, dia pasti bisa kita lakukan, kita tepati, saudara. Yang lain dari kehidupan Elia ini, dia hidup dipelihara Tuhan. Bayangin saudara, semua orang mengalami musim kering. Tapi Elia sendiri tidak, saudara. Bisa nggak semuanya dalam keadaan kondisi kacau balau, tapi kita sendiri yang tidak? Sangat bisa. Ini saudara mesti klaim benar-benar ya. Kondisi pandemi sekarang kan orang semua mengeluh. Dan saya yakin apa yang dialami Elia juga bisa kita alami bersama. Ya. Elia bahkan dipelihara oleh burung-burung gagak. Saudara tahu burung gagak itu burung yang paling rakus di dunia. Kalau dia ada makanan, ya enggak mungkin dia serahkan orang lain. Tetapi kok bisa loh, dia hatinya entah dikilik-kilikin, entah seperti apa sama Tuhan, sehingga bisa kasih makan Elia. Nah, burung gagak ini adalah gambaran dari orang-orang yang rakus, yang tamak. Tapi kalau Tuhan mengubahkan kehidupannya, maka orang yang tamak seperti apapun bisa dipakai oleh dia untuk memelihara kehidupan kita. Saya jadi teringat dengan kitab Yesaya pasal 61 ayat 6 sampai 9. Saya ajak saudara membacanya. Kalau saudara membawa kitab suci silahkan buka.
Yesaya 61 ayat 6 sampai 9 demikian bunyinya. Dan kamu akan disebut imam Yahweh. Pelayan Elohim kita akan disebutkan kepadamu. Engkau akan makan kekayaan bangsa-bangsa. Dan engkau akan bersukaria di dalam kemuliaan mereka. Sebagai ganti aib, ada 2 kali lipat sebagai ganti kehinaan, mereka akan bersorak gembira dalam bagiannya. Karena itu mereka akan memiliki bagian 2 kali lipat di negerinya, sukacita kekal menjadi milik mereka. Sebab aku Yahweh yang mencintai keadilan, yang membenci carahan sebagai persembahan bakaran, dan aku akan memberi upah mereka dalam kebenaran. Dan aku akan membuat perjanjian kekal bagi mereka. Dan keturunan mereka akan dikenal di antara bangsa-bangsa, dan anak-anak mereka di antara suku-suku bangsa. Semua yang melihat mereka akan mengakui mereka bahwa mereka adalah keturunan yang telah Yahweh berkati. Amin. Wow. Saya baca ini semangat Bapak Ibu ya. Coba di ayat bacaan tadi. Ada satu kalimat yang cukup menarik saudara. Yaitu kata apa? Aib dan kehinaan. Artinya Bapak Yahweh itu sanggup mengubahkan keadaan dari kondisi yang terhina menjadi memiliki kemuliaan Tuhan. Kalau hari ini mungkin ada di antara kita yang merasa, aduh aku terhina banget, aku diejek, aku diolok. Lihat, Bapak Yahweh sanggup mengubahkan kehidupan kita. Ibarat orang membalik telapak tangan. Kalau orang balik telapak tangan bisa gampang enggak? Gampang, cuman gini aja. Ya. Jadi kalau Bapak Yahweh mau mengubah kita, yang kita sedang dihina, dicaci maki, dianggap aib dan sebagainya, kalau Bapak Yahweh berkata, hidupmu berubah, langsung berubah. Gampang ya Bapak Ibu? Nah ini yang harus kita lakukan. Kita lihat contoh-contoh lain ya, yaitu apa? Yang lain imannya turun, tapi Elia justru berkobar-kobar. Saudara bisa lihat di kitab Melehim Alef pasal 18 ayat 20 sampai 46. Itu peristiwa yang terjadi di Gunung Karmel. Ya, dengan nabi-nabi Baal. Bayangkan satu orang loh lawan 400 berapa orang gitu ya, 400 lebih nabi Baal. Bayangin aja saudara. Kan mungkin kalau orang hidup di zaman sekarang kan Elia bisa saja dianggap orang gila. Bisa saja dianggap sombong. Iya toh? Tapi dia nggak peduli, dia nggak urusan dengan omongan orang. Yang dia urusan pokoknya aku melekat dengan Bapa Yahweh. Sementara yang lain, nabi-nabi yang lain kemana saudara? Nabi-nabi yang lain itu bersembunyi ketakutan. Ya, pada zaman Elia itu banyak nabi. Tapi yang berani muncul cuma satu, Elia. Yang lainnya ngumpet di gua-gua, ke dalam gua. Yaitu apa? Disembunyikan oleh Obadja. Ya, saudara bisa lihat di kitab Melehim Alef pasal 18 ayat yang keempat, di sana dikatakan, dan terjadilah ketika Isabel menghancurkan para nabi Yahweh, Obadja menjemput 100 nabi dan menyembunyikan 50 orang dalam setiap gua, lalu menopang mereka dengan roti dan air. Jadi sementara yang lain bersembunyi, dia nongol sendiri, saudara-saudara. Bapak Yahweh butuh orang-orang seperti Elia di zaman sekarang. Berani enggak kita? Ayo. Ya. Nah, kalau kita melihat
Di dalam perjanjian lama itu ada nabi yang bergaul akrab dengan Bapa Yahweh sehingga tidak mengalami kematian. Ada dua, yaitu siapa? Henok dan Elia. Saudara bisa lihat di dalam kitab Beresyit 5, 22 sampai 24. Pertanyaannya, apakah Henok itu seorang pengangguran? Tidak, berarti apa? Dia punya kesibukan. Tapi kok bisa dekat ya sama Bapak Yahweh ya? Terus bagaimana dengan kita? Kadangkala kita sibuk sedikit saja sudah tidak bisa dekat dengan Bapak Yahweh. Ini yang membedakan di sini, saudara-saudara. Kalau Henok dan Elia, dia juga punya kesibukan sendiri. Tetapi dia bisa akrab. Artinya apa? Artinya adalah keakraban dengan Bapak Yahweh ini tidak terganggu oleh kesibukan pribadi. Ini loh yang penting Bapak Ibu. Jelas di sini ada campur tangan Tuhan dalam kehidupan Elia. Lalu kenapa dia bisa begitu mendapat perhatian khusus? Pertanyaannya sekarang, apakah saudara ingin menjadi seperti Elia yang menjadi orang yang luar biasa di tengah-tengah pandemi? Ayo, berani atau tidak? Ini yang perlu kan di sini Bapak Ibu. Maka saya tunjukkan bagaimana sih Elia ini, wong manusia biasa kok dia bisa takut. Ya toh, begitu diancam sama Isabel kan dia lari. Apa bedanya dengan kita? Sama juga kok. Tapi kenapa bisa hebat? Nah ini yang akan saya tunjukkan kepada saudara. Yang pertama adalah, kenapa Elia ini bisa menjadi manusia yang istimewa? Karena dia berani melawan arus. Saudara bisa lihat di Melehim Alef atau 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 33 dan pasal 17 ayat 1. Artinya apa? Dia tidak kompromi menghadapi nabi-nabi Baalnya dan Isabel sebagai bosnya para nabi Baal. Plus orang-orang Israel semuanya. Jadi pada masa pemerintahan Raja Ahab pada waktu itu Bapak Ibu, Ahab punya kebijakan sendiri karena atas dorongan dari Isabel. Yaitu apa? Menyembah patung. Dan mereka membelakangi Bapak Yahweh. Mereka membelaki. Dan semua rakyat Israel ikut. Karena apa? Takut, saudara-saudara. Membelakangi. Wes wong semuanya begitu, sudahlah kita ikut saja. Wong umumnya seperti itu. Nah ini bedanya di situ, saudara. Mereka semua ikut, ya. Orang-orang kompromi dalam ketidakbenaran. Sementara Elia tidak. Elia punya prinsip sendiri. Elia tidak mau menyembah patung, menyembah Baal. Karena pada zaman Raja Ahab yang pegang rol dalam sistem pemerintahan itu sebetulnya Isabel. Karena dia bisa atur semuanya. Ketika Isabel bilang, kamu harus lakukan ini. Rajanya kayak boneka, nurut, saudara. Nah ini yang saya katakan bahwa Elia tidak kompromi. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita kompromi dengan dunia? Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Kita juga melihat bagaimana Yosua dan Kaleb juga tidak kompromi. Saudara bisa lihat di dalam kitab Bemidbar atau Bilangan 13 ayat 25 sampai 33. Yosua dan Kaleb menghadapi banyak orang. Dia tidak kompromi.
Begitu juga dengan Daniel. Saudara juga bisa melihat di Daniel 3 ayat 18, bahkan Daniel menghadapi raja, menghadapi penguasa. Kemudian Noah juga begitu. Di Bereshit 6 atau Kejadian pasal 6 ayat 22, Noah ini menghadapi ejekan dari orang banyak, Bapak Ibu. Tapi dia tidak mau kompromi. Bagaimana dengan kita saat ini? Ketika saudara diancam harus memakai tanda bilangan binatang itu, mau kompromi? Nah, saudara, kita harus pegang prinsip, apapun resikonya, tidak boleh kompromi. Kalau kitab suci sudah menulis, jangan kamu menerima tanda bilangan binatang itu, lebih baik nggak usah kompromi. Ya, harus pegang teguh. Lebih baik kita bermusuhan dengan sesama manusia daripada nanti saudara dipelototin malaikat. Kita ketakutan, saudara. Kalau manusia mah nggak perlu kita takutin. Mereka masih makan nasi kok, minumnya juga masih minum air kok, ya kan? Kecuali kalau manusia itu makannya beling, paku, baut, mur, silet, minumnya air keras, lah kita rodok ngeper, saudara. Tapi kalau sesama manusia masih makan air, makan nasi sama air, ngapain kita takut, saudara? Ancam ya silahkan diancam, paling-paling juga dibunuh kok. Mati sekarang, mati besok, mati lusa, sami mawon, sama saja. Ya, itu hanya masalah waktu saja. Kalau saya punya prinsip begitu. Ya. Nah, ini yang saya katakan kita akan menjadi seperti Elia. Biarkan mereka mengejek kita. Biarkan mereka mengejek kita. Tetapi kelak ejekan mereka akan berubah menjadi jeritan-jeritan yang mengerikan, saudara-saudara. Orang tidak berani melawan arus, kenapa? Karena takut menghadapi resiko, sehingga memakai ungkapan rohani yang dibenci Tuhan, yaitu dengan ucapan apa? Hikmat, akal, budi. Ya, sebetulnya penakut, takut, tapi dia bersembunyi di balik hikmat, akal, budi. Kita harus tunduk karena aturannya begini. Nanti dulu aturan itu sesuai enggak dengan firman Tuhan. Kalau enggak sesuai ya enggak boleh kita tunduk, saudara. Apapun resikonya. Ya, saudara harus bisa memahami ini. Kita harus dapat menempatkan mana yang hikmat akal budi, mana yang harus tidak dikompromikan. Orang yang berani melawan arus, berani tampil beda dalam komunitas, dalam pekerjaan saudara, maka itulah yang saya katakan saudara menjadi seperti Elia. Elia manusia biasa, tetapi dia bisa menjadi manusia yang luar biasa. Nah, kalau saya aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana dengan komunitas lingkungan saudara? Jikalau komunitas saudara itu orangnya ya tukang narkoba misalnya, apakah saudara juga ikut-ikutan di situ? Mereka merokok misalnya, minum minuman keras, apakah kita mau ikut-ikutan di situ? Kita harus berani berkata tidak. Kita pun harus berani tampil beda, Bapak Ibu. Bagaimana jikalau kita ada di sebuah lingkungan di mana komunitas saudara itu adalah orang yang tukang ngegosip? Kita harus berani tampil beda. Komunitas saudara adalah orang-orang yang belum percaya, yang tukang mengejek. Bagaimana sikap saudara? Kita pun harus berani berkata tidak. Sebenarnya orang yang berani melawan arus, orang yang tampil beda,
maupun yang kompromi itu sebetulnya sama-sama beresiko. Sekali lagi saudara, orang yang berani tampil beda, berani melawan arus, dan orang yang kompromi itu sebetulnya sama. Mengandung resiko, cuma bedanya kalau saudara tidak kompromi, musuh saudara itu manusia. Ngerti Bapak Ibu? Tapi kalau saudara mau kompromi dengan manusia, saudara bisa saja dibilang baik, tuh lihat tuh yang lainnya juga begitu, kamu harus nurut. Kita bilang tidak. Nah kalau kita kompromi, maka musuh kita bukan manusia, tetapi siapa? Tuhan. Nah sekarang siapa yang kita takuti? Apakah kita takut manusia, apa takut Tuhan? Ini loh yang penting Bapak Ibu. Elia menjadi manusia yang luar biasa karena bukan cuma berani melawan arus, tetapi yang kedua adalah dapat memahami perasaan atau hati Tuhan. Artinya Elia ingin menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita ingin menyenangkan hati Tuhan? Ya. Dan yang ketiga, Elia bertindak tanpa diperintah karena dia punya kepedulian atas perasaan hati Tuhan. Saudara bisa bayangkan, Omri ayahnya Ahab memerintah 12 tahun. Saudara bisa menemukan dalam Melehim Alef atau 1 Raja-Raja 16 ayat 23. 6 tahun di Tirsa, ia berlaku jahat di mata Tuhan. Ditambah lagi pemerintahan Raja Ahab. 22 tahun Raja Ahab memerintah dalam Melehim Alef atau 1 Raja-Raja pasal yang ke-16 ayat 25. Jadi 28 tahun hati Tuhan itu susah melihat Raja Israel membelakangi Bapak Yahweh. Kalau raja membelakangi, biasanya rakyatnya juga ikut-ikutan membelakangi. Kenapa? Karena raja yang membelakangi Bapak Yahweh, biasanya mereka bikin rumah-rumah persembahan. Di situ banyak sekali patung-patungnya, saudara. Nah, kalau sudah begitu, rakyat yang ditindas. Begitu rakyat ditindas, rakyat ikut saja apa kata raja, lebih baik cari amannya. Itu manusia standar, saudara-saudara. Sudah ngerti itu salah, demi untuk keamanan hidup di dunia ini, nurut. Tapi berbeda dengan Elia. Elia tidak begitu. Ini jelas salah. No. Dia berani tegas, saudara-saudara. Itulah yang membedakan. Apakah saudara juga punya inisiatif sendiri untuk bertindak berbeda? Contoh misalnya, saudara, ini memang sekarang kita tidak bisa tahu ya, siapa yang setia ibadah sama tidak, ini sekarang nggak kelihatan, saudara. Ya toh, nggak kelihatan, saudara. Karena itu memang keinginan setan begitu. Setan menghendaki supaya apa? Jemaat itu nggak kelihatan. Makanya kita yang punya inisiatif, berkunjunglah ke rumah-rumah jemaat, dikasih kekuatan. Sekalipun saudara bukan tim besuk. Paham nggak Bapak Ibu? Tapi saudara memberi kekuatan kepada orang lain. Ya. Saudara kasih kekuatan supaya mereka kuat. Sekali lagi, saya kasih tahu, kita hidup di tahun Semitah. Dan tahun Semitah, di tahun ini, itu tahun yang sangat genting, saudara. Karena sewaktu-waktu Yesua bisa datang untuk yang kedua kali. Di tahun Semitah ini. Jadi sekarang kita nggak akan tahu orang yang malas ibadah
ya enggak kelihatan. Orang yang menggebu-gebu mau ibadah tidak bisa, juga tidak kelihatan. Ini kan ulahnya setan ini, seperti ini, saudara. Makanya kita harus berani ambil tindakan untuk membesuk teman-teman kita. Saling membina iman kita. Karena sekali waktu kelak ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita akan berjumpa kembali di Syamayim yang kekal. Ini artinya apa? Berani mengambil sikap. Berapa lama kita membelakangi Tuhan dengan perbuatan kita? Tetapi kita tidak peduli akan perasaannya. Kita harus berani bayar harga, menyalibkan daging kita. Inilah musuh terbesar manusia. Bandingkan di dalam kitab Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Penderitaan tidak selalu datangnya itu dari setan. Tetapi setan itu datang menunggangi manusia yang sudah dikuasai oleh keinginan daging. Waktu kita di dunia ini betul-betul sudah tidak lama, Bapak Ibu. Bertahanlah. Ingat, sekarang gerakan dari 666, 666, semakin hari semakin nyata. Semakin hari semakin nyata. Kita harus memiliki ketaatan mutlak pada Tuhan tanpa bertanya-tanya. Seperti kita lihat Elia. Elia adalah seorang yang gemar dalam berdoa. Sehingga doanya itu didengar Tuhan. Dan hujan tidak turun 3,5 tahun. Bagaimana seseorang bisa buat mujizat kalau dia tidak gemar dalam berdoa? Sekarang di tempat ini ada doa pagi. Ayo saudara-saudara ikut doa pagi. Saudara mau doa rantai boleh di rumah masing-masing. Tapi kebanyakan orang tidak memiliki minat. Nah sekarang di poin yang terakhir ini, saya akan tunjukkan kepada saudara bahwa sukses dan gagal seseorang itu dibangun dari sebuah kebiasaan. Kalau Elia tidak terbiasa menghadapi banyak tantangan, dia juga manusia biasa yang bisa takut. Tetapi kebiasaan-kebiasaan tertentu, ya namanya manusia pasti punya takut ya. Tapi kalau kita berpegang pada firman Tuhan, Bapak Yahweh pasti lindungi kita. Beberapa waktu ini banyak sekali yang tanya sama saya. Pertanyaannya ekstrim, saudara-saudara. Bertanya begini, Pak, nanti kalau kita tidak bisa membeli dan menjual, sekarang kan sudah semakin melebar, tidak bisa membeli dan menjual, kecuali orang-orang yang memakai tanda bilangan binatang itu. Sama enggak seperti sekarang? Sama. Jangan bilang, oh itu salah, bukan. 666 sudah mulai bekerja. Kita jangan tutup mata, ikuti pengkhotbah-pengkhotbah yang mencela-mencele. Ya, esok dele, sore tempe, saudara. Kita harus punya prinsip paling-paling mati, itu aja. Mati kita selamat kok sampai ke negeri cahaya. Bingung amat saudara. Ya. Banyak yang tanya sama saya, Pak nanti kita tidak bisa membeli menjual. Bagaimana? Menurut Pak Lukas, apakah kita perlu siap-siap untuk mengungsi? Saya katakan, Anda mau mengungsi kemana? Mau ngungsi ke luar negeri? Sami mawon, di sana aturannya. Mau ngungsi kemana? Ke gunung. Sami mawon, saudara, dimanapun. Di tempat di dunia ini tidak ada tempat yang aman
kecuali ada dalam genggaman tangan Bapa Yahweh. Hanya itu saja, saudara. Orang tanya sama saya, Pak Lukas sudah siapkan lahan belum ya? Untuk nanti kalau tidak bisa lagi kita membeli karena kita tidak menerima tanda bilangan binatang itu. Saya katakan percayalah, kalau Bapak Yahweh sudah kasih tahu dalam kitab Gilyahna atau kitab Wahyu, kita tidak boleh menerima tanda bilangan binatang itu. Lakukan saja. Dan dia pasti akan jamin pelihara kita. Itu iman saya Bapak Ibu. Percaya dia pasti jamin kita. Lah kalau enggak gimana? Kalau enggak ya enggak apa-apa. Kita ketemu Tuhan kok bingung amat. Sama seperti 3 anak muda. Hananya, Misael, Azaria. Ketika dia disuruh menyembah patung buatan Raja Nebukadnezar. Mereka berkata, tidak. Akan ada Elohimku yang akan memelihara hidupku. Namun seandainya tidak, nah ini baru ucapan iman. Aku tetap tidak akan menyembah patung buatan Tuanku Raja. Itu baru iman Bapak Ibu. Sama seperti kita. Kalau kita sudah ngambil sikap, kita ambil tekad. Aku tidak akan menerima tanda bilangan binatang itu. Kalau tidak bisa membeli menjual gimana? Bapak Yahweh yang pelihara kita. Lah kalau tidak bagaimana? Sekalipun tidak, saya tetap tidak akan memakai tanda bilangan binatang itu. Lu mau apa? Gampang kan? Dibunuh-bunuh saja, paling mati hari ini ketemu Bapak Yahweh kok pusing amat. Ya Bapak Ibu, berani? Nah itu baru iman saudara. Jangan kita kompromi. Kemarin saya punya teman, saya sudah kasih tahu, jangan menerima tanda bilangan binatang itu. Tapi karena didesak terus oleh keluarga, kalah saudara, nyerah. Dan apa yang terjadi? Sekujur tubuhnya yang tadinya mulus, jadi bercak-bercak, gatal kemana-mana sekujur tubuh. Apakah keluarga minta maaf? Maaf ya, aku sudah bikin kamu susah, tutup mulut tuh. Roh apa yang ada di situ? Saya bahkan kemarin mengkonseling seseorang. Ya, orang ini salah satu subscriber saya. Dia didesak oleh keluarganya untuk menerima tanda bilangan binatang itu. Ada salah satu anaknya yang putri. Dia berkata begini, kalau mama tidak mau menerima tanda bilangan binatang itu, tak bunuh kamu. Hebat ya? Oh, hebat tuh rohnya apa itu saudara? Spiritnya luar biasa. Hanya karena tanda bilangan binatang itu bisa putus pertalian darah. Spirit apa kira-kira? Kita harus ngeh gitu loh. Harus sadar ini apa ini. Kita anak-anak Bapak Yahweh harus menyadari itu. Sekarang kita lihat kebiasaan-kebiasaan apakah yang bisa bikin hidup kita sukses. Yang pertama, kita belajar mengevaluasi diri setiap hari. Apakah kita banyak berbicara hal-hal yang negatif atau positif? Di dalam kitab Tehillim pasal 17 ayat 3, di sana dikatakan, engkau akan menguji hatiku, engkau akan berkunjung pada waktu malam, engkau akan memurnikan aku. Engkau tidak akan mendapatkan sesuatu pun, aku menganggap mulutku tidak lancang. Pemazmur ini tiap-tiap malam dia koreksi hati, introspeksi. Ayo kita mengintrospeksi apa tidak? Ini saudara. Cobalah tiap malam introspeksi. Hari ini saya bertengkar dengan siapa? Hari ini saya ngomong negatif apa? Hari ini ucapan saya jadi berkat atau tidak?
Coba saudara evaluasi tiap hari. Itu kebiasaan pertama. Kedua, belajarlah apapun setiap hari. Misal saudara punya buku, cobalah baca minimal 1 bab saja. Enggak usah sak buku, 1 bab saja. Dengan saudara membaca 1 bab, maka saudara akan tambah pengetahuan. 1 bab itu kan paling berapa kalau membaca? 10 menit ya. Kenapa saudara tidak mau membaca? Saya rasa melihat orang Magelang ini memang orangnya sulit ya. Susah membaca. Saya lihat dulu waktu di Giant situ ada toko buku saja. Saya sering berkunjung di situ, pengunjungnya enggak banyak. Paling berapa gelintir orang. Saya berpikir orang-orang sini kok malas membaca ya. Ayo kita belajar membaca sekalipun hanya 1 bab saja. Yang dibaca apa Pak? Pokoknya pengetahuan apapun dibaca saja. Karena sekali waktu engkau akan, pengetahuan itu akan berguna untukmu. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Hindari kebiasaan mendengar berita sampah dan video-video sampah yang bikin hati tidak nyaman. Apalagi kalau saudara mendengarkannya itu pada malam hari itu atmosfernya mulai terbuka. Saudara mendengar berita-berita sampah, maka itu akan masuk ke dalam alam bawah sadar saudara. Dan saudara akan bahaya di hadapan Tuhan. Kebiasaan mendengar dan melihat video-video yang buruk harus disingkirkan. Sekarang yang keempat. Kebiasaan apakah yang harus kita miliki? Yaitu miliki komunitas yang satu visi dan impian. Atau saudara tidak berkumpul dengan orang-orang yang berenergi negatif, siapapun mereka, termasuk keluarga sendiri. Nah ini saudara-saudara, kenapa sampai ada orang yang menyerah, menerima tanda bilangan binatang itu. Dia tunjukkan, dia kirimkan foto ke saya. Tubuhnya yang mulus, tubuhnya yang putih, bisa bercak-bercak hitam. Siapa yang tanggung jawab sekarang? Ayo. Nggak ada yang tanggung jawab, saudara. Kita ini mesti ngerti hal ini. Kemudian yang terakhir, yang kelima. Lihatlah kesaksian-kesaksian hebat dari orang-orang yang sukses. Saudara bisa lihat di channel kita, channel Lukas Sutrisno. Banyak sekali kesaksian-kesaksian hebat di sana. Saudara tonton dan saudara akan mendapatkan berkat. Imunitas saudara akan naik, saudara. Karena firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat. Dan itu adalah obat terbaik, vaksin terbaik di dunia ini, yaitu hati yang gembira. Itu, saudara. Selama kita berpegang teguh kepada firman Tuhan, percayalah kondisi seperti apapun, saudara akan selalu dijaga seperti Elia menjadi manusia yang luar biasa. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak Yahweh. Di pagi ini kami telah mendengarkan renungan firman. Biarlah kami menjadi manusia yang berbeda. Karena kami tahu hanya karena mengikuti seperti yang Elia lakukan. Sekalipun Elia juga punya kelemahan-kelemahan sama seperti kami. Tetapi ketika dia mau taat, kekuatan Bapa Yahweh itu nyata atas hidupnya. Beri kami kemampuan ya Tuhan, untuk kami menghadapi arus yang semakin berat ini. Tetapi kami tahu bersama dengan Bapa Yahweh, tidak ada yang namanya berat, tidak ada yang namanya takut. Karena kami tahu ada Bapa yang selalu menjaga dan melindungi kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach,
Kami sudah berdoa, semua yang percaya berkata, amin, haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Hari Raya Sukkot akan diadakan pada hari Senin 20 September 2021 pukul 6 sore dengan tema Ditinggikan Nama Yeshua, Kibarkanlah Panjinya. Hari Raya Shemini Atzeret akan diadakan pada hari Senin 27 September 2021 pukul 6 sore dengan tema Yeshua Kau Tuhan yang Hebat. Hari Raya Simchat Torah akan diadakan pada hari Selasa 28 September 2021 pukul 6 sore dengan tema Yahweh yang perkasa untuk menyelamatkanku. Ibadah Rabu 29 September 2021 digabung Selasa. Info donor darah. Akan dilaksanakan kegiatan donor darah pada hari Minggu 26 September 2021 pukul 9 pagi di Kehilat. Bagi jemaat yang berminat, dapat mendaftar di kantor Kehilat. Kami mengajak putra dan putri Bapak Ibu Saudara yang berusia balita hingga 13 tahun untuk hadir dalam Sukkot Anak. Pada hari Minggu, 26 September 2021 pukul 9 pagi di Kehilat. Bagi yang memerlukan layanan antar jemput, dapat menghubungi Ibu Rahma di nomor 0813 2623 8338. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam doa pagi yang diadakan setiap hari Senin sampai Jumat pukul 5 sampai 6 pagi di Kehilat. Dan kami juga menyediakan layanan antar jemput. Untuk info lebih lanjut, saudara dapat menghubungi kantor Kehilat. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Ya, itulah pengumumannya. Kita akan akhiri ibadah Sabat kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yishmereka. Amen. Ken yehi rotso. Yair Yahweh panau eleka. Wechuneka. Amen. Ken yehi rotso. Yesa Yahweh panau eleka. Wa yashem lecha. Shalom. Amen. Ken yehi rotso. Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne, kau friatmat kau frifahem teka shikar alapeka wa esterotsonika. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy, kau faruk ata beseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach beruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yevarechecha
Papa Yahweh memberkati. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta